Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, ada seorang Yahudi membaca kitab Tauratnya di hari Sabtu. Kemudian dia jumpai dalam kitab Tauratnya sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbullah rasa penasaran dalam dirinya, timbullah rasa cinta dalam dirinya, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kisahnya? Tonton dan simak hanya di channel Relaxing Qalbu. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, setelah 3 hari baginda Rasul wafat, datanglah seorang Yahudi dari Syam. Sebab kedatangannya adalah seperti yang diceritakan sendiri, bahwa pada satu hari Sabtu dia membaca kitab Tauratnya. Dia menjumpai sifat-sifat Rasulullah ketika itu pada 4 tempat. Karena bencinya kepada Rasulullah, maka semua sifat-sifat Rasulullah pada ke-4 tempat itu dipotongnya dengan pisau lalu dibakarnya. Kemudian hari Sabtu belakang dia membaca Tauratnya lagi. Anehnya dia menjumpai lagi sifat-sifat Rasulullah pada 8 tempat. Dia tambah jengkel. Semua sifat-sifat Rasulullah itu dipotongnya lalu dibakarnya. Kemudian hari Sabtu berikutnya dia membaca lagi Tauratnya. Lebih heran lagi, dia menjumpai sifat Rasulullah pada 12 tempat. Ketika itu dia berpikir dan berkata dalam hatinya, kalau saya potong lagi sifat-sifat Muhammad yang 12 tempat ini, akhirnya nanti seluruh sifat Taurat akan habis saya potong. Karena semakin dipotong, semakin banyak dibuang, semakin banyak bermunculan. Nanti seluruh kitab Taurat akan menjadi sifat Muhammad saja. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua teman-temannya mengatakan Muhammad itu adalah pendusta kelas kakap. Sebaiknya tidak usah kamu melihat dia, dan dia jangan melihat engkau. Kemudian dia berkata, demi Taurat Nabi Musa alaihi salam, saya harap kau sekalian jangan menghalangi aku untuk menemuinya. Teman-temannya membiarkan dia pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambilnyalah kendaraannya. Kemudian dia berangkat. Siang malam dia berjalan dengan maksud ingin segera bertemu dengan Rasulullah. Ketika dia sampai di Madinah, bertemulah dia dengan Salman Al-Farisi. Salman memang terkenal orang gagah. Orang itu mengira bahwa Salman adalah nabi yang dia cari. Dia bertanya, apakah anda bernama Muhammad? Mendengar nama Rasulullah disebut, Salman menangis. Teringat dia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja wafat. Salman menjawab, bukan, saya adalah budak Muhammad Rasulullah. Orang itu bertanya lagi, di mana Rasulullah sekarang? Salman berpikir lagi dalam hatinya. Beliau berkata, kalau saya jawab dia mengatakan sudah wafat, mungkin orang ini akan pulang kembali. Tapi bila mana saya jawab mengatakan masih hidup, berarti saya bohong. Maka diajaknya orang Yahudi itu menemui sahabat-sahabat Rasulullah yang sedang berada di masjid. Yahudi itu mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid. Dia memberi salam, assalamu alayka ya Muhammad. Mendengar nama Nabi disebut, semua sahabat-sahabat menangis terseduh-seduh. Mereka berkata, siapa engkau? Sesungguhnya engkau memperbarui kesedihan kami. Hati kami sedang luka ditinggalkan oleh Nabi kami.
tidaklah engkau tahu bahwa Rasulullah sudah wafat 3 hari yang lalu?" Alangkah terkejutnya Yahudi itu mendengar berita bahwa Rasulullah telah wafat. Dia berteriak, "Alangkah sedihku, alangkah ruginya aku datang kemari. Alangkah baiknya sekiranya ibuku tidak melahirkan aku, atau kalau aku dilahirkan oleh ibuku, alangkah baiknya kalau aku tidak membaca Taurat. Atau kalau aku membaca Taurat, alangkah baiknya jika aku tidak menjumpai sifat-sifatnya di situ. Atau kalau aku dapat membaca sifat-sifatnya dalam Taurat, alangkah baiknya jika aku menjumpainya dan dapat melihatnya." Kemudian katanya lagi, "Adakah ahli di sini akan menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW kepada saya?" Mereka menjawab, "Iya." Sayyidina Ali mendekatinya. Dia berkata kepadanya, "Siapa namamu?" Sayyidina Ali menjawab, "Saya adalah Ali." Katanya lagi, "Saya dapati nama Anda dalam kitab Taurat." Sayyidina Ali menceritakannya sifat-sifat Rasulullah dengan selengkapnya, sampai-sampai di waktu Rasulullah tersenyum terpancar cahaya dari sela-sela giginya. Dia berkata kepada Sayyidina Ali, "Benar, begitulah sifat-sifatnya yang saya baca dalam kitab Taurat. Apakah ada tinggal pakaiannya? Saya ingin menciumnya." Sayyidina Ali menyuruh Salman mengambil jubah Rasulullah pada Siti Fatimah. Sewaktu Salman meminta jubah Rasulullah pada Siti Fatimah, beliau menangis. Kedua putranya ikut menangis pula karena terkenang adanya Rasulullah. Beliau menyerahkan jubah itu kepada Salman setelah diceritakan tentang kedatangan orang Yahudi tadi dari Syam itu. Pertama kali Sayyidina Ali mencium jubah itu, kemudian para sahabat-sahabat bergiliran, terakhir barulah orang Yahudi itu. Alangkah harumnya jubah itu, karena bau Rasulullah yang sangat harum masih tinggal di situ. Kemudian dia pergi ke makam Rasulullah. Dia menengadah ke langit mengatakan, "Aku bersaksi ya Tuhanku, bahwa sungguhnya Engkau adalah Esa, Tunggal, Satu, tempat orang memohon segala keperluannya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya penghuni makam ini adalah utusan-Mu, kekasih-Mu. Aku percaya kepada segala apa yang disabdakannya. Ya Allah, sekiranya Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah rohku sekarang juga." Beliau rebah dan meninggal dunia, maka beliau dimakamkan di Baqi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.